Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la nusyriku bi rabbina ahada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulillahi Muhammadin Mustafa wa ala ahli baitihi wa ashabihi wa man ala sanadihi wa ahla muhtafa wa ala. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ala arba'atin farihin. Talil Quran wa mut'imil di'ati wa shahimi Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, jemaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi telah kita panjatkan puji syukur dengan berlima bahasa Arab. Namun pada intinya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut kita sanjungkan atas segala limpahan nikmatnya. Wabil khusus nikmat yang terkait dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata abang saya tadi, tentunya tetap nikmat dalam istiqomah di jalan Allah, tetap menampaki jalan Allah. Ini adalah suatu hal yang memang sangat mahal harganya. Berbicara tentang hidayah, tahun lalu saya pernah mengantarkan seseorang umur kira-kira 22 tahunan mengantar ke tempat pusat khitan. Artinya berarti mau dihitan. Itu nama asalnya adalah Kristiani Manaik Silaban. Ya. Apa tadi? Ya. Di sini juga kan banyak orang Batak. Seperti Mangkaringan, ada Sinaga, ada juga Siregar, ada juga Sinajabu. Nah, semuanya sekarang kena Kota Barat, Kota Timur, bebas lah pokoknya, merdeka ya. Ya, alhamdulillah. Ini ada uang kita ini, kesempatan kita yaitu uang Samsudin, Sunan Khalid, segala pakai anak semuanya. Ya, dongan saudara. Ya, dongan sepak kilalaan. Nah, ya, para semuanya jemaah, alhamdulillah. Yang penting kita sama-sama berkumpul di sini dalam suasana yang sangat nikmat, hidayah dari Allah. Jadi tahun lalu saya bawa untuk khitan. Dia sudah rela meninggalkan agama sebelumnya untuk memeluk ajaran Islam yang mulia. Rela dikhitan walaupun kesakitan dan perjalanan sangat jauh. Kemudian beberapa hari yang lalu saya juga mendapat orang ini, kita juga, orang juga, itu Burmanik ya, Ibu Nur Aida Burmanik. Nah itu orang Sidikala, untuk kopi. Nah itu jadi alhamdulillah beliau berislamnya sudah lama sebetulnya, kira-kira 26 tahun. Tapi selama ikut sama suaminya yang bawa di Islam, kok sepertinya suaminya ini belum bisa menjadi imam yang baik. Ya artinya belum menanamkan ilmu-ilmu keislaman. Datanglah dia pada saya. Ya alhamdulillah saya bimbing pelan-pelan dan lama-lama beliau jadi terbuka. Oh begini ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi memeluk ajaran Islam ini bukan ajaran basing-basing, ya seperti agamanya yang sebelumnya.
bapaknya adalah seorang pendeta, yang pendeta itu bukan pendeta yang pendeta kaya, di mana tempat bapak itu tinggal pasti bangun gereja. Tapi walaupun demikian dia sangat membebaskan anaknya ini, kalau perlu ajaran Islam silakan. Ya, artinya tidak menekan, walaupun bapaknya tukang bikin gereja, tapi tidak menekan anaknya harus diam di agamanya yang semula. Nah, kesempatan ini kan berarti rezeki dari Allah. Semacam kita di sini pun juga dapat rezeki dari Allah berupa kita melaksanakan ibadah di sini. Banyak komplek-komplek perumahan yang lain di seputaran tempat saya saja di Semarang, maksudnya Semarang, ya, Semarang. Itu banyak Semarang Jawa Tengah, tapi Semarang. Itu kan, masya Allah masih banyak komplek yang belum punya musola, apalagi masjid, masih banyak. Dan masih banyak pula yang jalannya becek, rusak, parah lagi. Nah, kita alhamdulillah dengan izin Allah Taala di sini kita disiapkan bukan lagi musola di masjid. Berarti Allah Subhanahu wa taala mempercayakan kepada kita rezeki yang sangat mahal, yaitu bisa memakmurkan masjid Allah An-Nurul Sayyidina. Bisa juga kita ini melaksanakan berbagai macam ibadah, termasuk yang sekarang kita laksanakan yaitu bab ini yang merupakan wajib hukumnya. Alhamdulillah, syukurilah nikmat hidayah dan taufik dari Allah. Dalam surah Ali Imran ayat ke-8 kita mohon kepada Allah. Di antara permohonan kita adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Inti dari doa tersebut adalah kita mohon, ya Tuhan kami, janganlah Engkau goncangkan hati kami setelah ada hidayah datang kepada hati kami. Jangan digoncangkan, karena hidayah ini mahal. Tidak ada yang bisa menjamin. Misalnya sekarang seorang Abi Hilman ini berdiri di sini, berdiri di mihrab ini, bertausiah, besok apakah masih iman atau sudah kafir? Alhamdulillah, walhamdulillah. Tidak menjamin. Ya, seorang ustaz soleh diam di sini, sekarang jadi ustaz, tidak menjamin besoknya masih ustaz. Ya, boleh jadi besoknya pecat. Jadi hidayah ini mahal, maka kita harus hati-hati dan pertahankan terus hidayah ini supaya Tuhan betul-betul memberikan, mencurahkan hidayah ini, jangan berhenti-berhenti sama kita. Nah, termasuk di antara cara untuk mempertahankan hidayah, alhamdulillah ini di sini sekarang kita dengar ada suara kicauan, kicauan ya, anak-anak berbunyi. Alhamdulillah. Saya datang ke sini, kalau abang bilang mungkin rumah kedua ya, boleh lagi. Kenapa? Karena dari awal masuk Palembang, saya belum tinggal di Semarang alias Semarang orang, belum tinggal di sana, masih kontrak di Sukabangun, saya sudah masuk sini. Dan dengan izin Allah, saya masuk melalui jalur IKADI, Ikatan Dai Indonesia. Ya berarti bukan cek-cek kan? Masuknya melalui jalur IKADI, Ikatan Dai Indonesia. Alhamdulillah dikenalkan sama nyambung, kenal, memang tadi kan? Kenal dengan Ustaz Soleh, kenal dengan Bung Tri dan yang lain-lainnya, sama Uwa, Kesepuhan, kenal. Jadi kesannya betul-betul sangat baik. Dan betul kata abang, memang masjid ini luar biasa, menempa saya dengan segala macam, ketemu dengan orang-orang penting. Baru saya juga ketemu dengan Ustaz yang Andre ya, dari Bogor, Andre. Itu orang yang hebat juga, punya istri bidan lagi kan. Nah ini kan Masya Allah. Nanti kalau istri saya beranak, punya ini namanya punya anak, ya melahirkan, itu kan bisa kesana nantinya kan. Jauh-jauh ada kenalan ini bidan kan. Masya Allah. Walaupun belum ada istrinya juga sih, belum ya. Cuman saya mohon doanya karena istri katanya pengen punya anak lagi. Mohon doanya. Kemarin tanggal 1 Ramadan istri menggenapkan usia 38 tahun. Pas sampai Ramadan, 23 Maret sih, cuma pas sampai Ramadan. Ya, jadi mudah-mudahan kata terindahnya adalah doa dari sanak saudara, doa saudara, ya,
dari mulai sepi suasana masjid di sini, sepi sekali. Ya, dari mulai hening gitu ya, sampai lama-lama sekarang ramai sama anak-anak begini. Masya Allah, ini kan suatu hal yang sangat menakjubkan. Hebat ini masjid. Tadinya sepi jadi ramai. Saya betul-betul dari awal, kira-kira mungkin 4 tahun ya, 4 tahunan lah saya sudah diam di sini, berteriak-teriak di sini, ya, BK di sini, besar kelakar di sini, ya, macam-macam ngobrol dengan abang, ketawa ketiwi di sini, menangis di sini juga. Pokoknya pertama menangis itu cantik, fitnahan dan segala macam deraan semua sudah saya alami. Tapi memang dasar abang ini halal kita. Saudara-saudara juga semuanya betul-betul kuat keyakinan se-Islam, maka persaudaraan kita tidak bisa. Alhamdulillah. Bahkan saya juga banyak mendapatkan sokongan bantuan segala-galanya dari sini. Maka saya berdoa di mihrab ini dalam bulan suci Ramadan ini, semoga kebaikan jemaah pengurus Masjid An-Nuri Sayyidah dan juga jemaah pada umumnya yang telah berbuat kebaikan pada saya selama berdakwah dari tunanetra, semoga Allah balas dengan pahala berlipat ganda. Allah curahkan berkah, alhamdulillah. Insyaallah dikabul oleh Allah di bulan Ramadan ini. Amin. Semua yang punya hajat insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang masih punya utang, mudah-mudahan yang berutang kan pasti banyak ya utang ya. Nah, mudah-mudahan apa yang cicilan motor, apa yang rumah segala macam, nah semoga Allah lancarkan selancar-lancarnya. Tapi yang paling penting utamanya selain doa dari kita semua adalah kita mendekati kepada yang Maha memberikan segala-galanya yang kita perlukan. Saya juga teringat itu, saya jadi ulang lagi ya, ini dalam rangka nostalgia aja. Saya dengar kalau abang bercerita, kalau kita misalnya pengen sesuatu yang memang sebetulnya dialah sumber segala-galanya. Wa fis sama'i rizqukum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fis sama'i rizqukum lima tu'adun. Dan di langitlah rezekimu itu, di langit. Bukan di pekerjaan kita. Rezeki itu Allah sudah tuliskan di langit. Sekali lagi, bukan di pekerjaan kita. Kalau pekerjaan itu hanya sekedar cara kita saja untuk ikhtiar. Tapi yang paling penting yang menetapkan rezeki kita di langit. Saya seorang yang tadi dikatakan oleh abang, saya SPDI. Ya, saya seorang sarjana pendidikan Islam. Tapi kerja saya sekarang ini bertausiah dari masjid ke masjid, musola saja. Saya di Palembang ini tidak ngajar di sekolahan, istri saya yang ngajar. Ya, tapi dengan izin Allah, rezeki ada dari situ. Padahal saya dipersiapkan sebagai seorang guru, harusnya begini. Tapi malah jadi penceramah saja di masjid, di sekolah atau di musola. Ya, ini semua adalah karena Allah, izin Allah. Dan rezeki saya memang di sini tempatnya. Ada juga orang yang kuliah mungkin dulu ada insinyur. Tahu-taunya pas sudah tamat dia malah jadi tukang dagang, malah jadi penjaga apa perusahaan tokonya besar. Jadi semua orang rezekinya yang sudah Allah atur, tidak mesti harus sama dengan apa yang dia bidangkan. Banyak orang yang PNS, banyak orang yang lulus mungkin P3K, tapi ke Mekah belum sampai-sampai. Saya yang mungkin boleh dikatakan cuma sekedar nganggur-nganggur begini, ya, boleh dikatakan pengacara, pengangguran banyak acara saya ini ke Mekah sampai, ya, dengan izin Allah. Dan semua ini sekali lagi dengan izin Allah. Makanya ketika kita bangun sholat subuh, kita berapel di hadapan Allah, bahkan dari tahajud harus dalam keadaan yang bersih, mandi dan sebagainya, pakai sikat gigi juga, pakai wangian. Datang ke masjid itu jangan basing-basing, pakai pakaian yang terbaik. Sudu zinatakum inda kulli masjid. Gunakanlah apa yang terbaik yang kamu punya kalau mau ke masjid, karena kita menghadiri undangan Allah. Undangan Allah yang kita hadiri, bukan undangan makhluk. Sedangkan ke undangan makhluk saja kita begitu rapinya, padahal makhluk itu tidak punya apa-apa, tidak punya surga, tidak punya neraka, tidak punya pahala, tidak punya siksa. Makhluk itu makhluk biasa. Paling-paling yang dipuji hanya ada decak kagum. Wah, hebat ini bajunya bagus ya. Wah, hebat ini bajunya indah ya. Wah, ini wangi banget. Paling hanya bisa begitu saja. Tapi kalau Allah yang sudah memuji kita, Allah sudah cinta kepada kita, maka apapun yang kita perlukan pasti Allah akan cukupkan. Pasti.
Nah, makanya jemaah sekalian, terakhir mari kita manfaatkan ini bulan suci Ramadan ini semata-mata untuk meraih keberkahan ridha Allah, dan nanti kan kita mendapatkan predikat Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kita juga mendapatkan takun sebagaimana ayat tadi awal tadi yang sering dibaca oleh para penceramah di Ramadan. Ujung-ujungnya takwa, ketakwaan. Maka ketika kita melihat ada diri kita sendiri, melihat ada anak-anak kita, sebaiknya dibimbing dengan sebaik-baiknya diri kita ini. Seyogyanya kita harus membimbing diri kita, anak kita, supaya lebih Islami dan dalam kehidupan. Ini penting, ya jemaah sekalian. Karena memang ya ini tidak akan lama. Kalau kita tidak berusaha berjibaku dalam agama ini, hanya mengejar dunia dan dunia saja, kapan kita ini mau benar? Kita hidup di alam dunia ini, bagaimana mendapatkan perbekalan yang baik untuk kepulangan kita nantinya? Sedangkan hari Jumat kemarin saja saya khutbah Jumat di Masjid Al-Jum'ah ya. Tahu-tahu setelah khutbah Jumat itu saya diminta saya untuk sholat jenazah. Ternyata yang saya sholatkan itu diselidiki namanya, karena saya harus kirim doa ya. Ditanya hanya siapa? Ternyata namanya Ardiansyah. Waduh, namanya Ardiansyah. Saya nyebut nama sendiri. Cuma bedanya dia Ardiansyah bin Asep. Nah, saya ya namanya manusia ya, masih banyak dosa. Kalau yang namanya menghadapi kematian takut juga. Namanya Ardiansyah ya, sehingga makin gemetar lah saya, makin ingat sama kematian ini. Tidak lama, usianya juga dia baru 33, masih rentan muda. Sedangkan saya sudah 41, mau jalan 42 saya ini. Kalau muat yang ada kali ada 85 tadi. Masya Allah, masih umurnya banyak sekali ya. Sedangkan yang muda-muda sudah pada mati. Ya, sudah pada mati yang muda-muda ini. Banyak namanya, ya Allah menentukan sesuatu kan bagaimana dia ya. Kalau Allah menghendaki yang muda mati lagi. Kalau Allah menghendaki yang tua belum mati belum. Nah, ini berarti rezeki dari Allah lagi, kita masih hidup. Maka dalam hadis Rasulullah SAW dinyatakan hayataka qabla maut. Manfaatkan di antara yang lima ini, manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Boleh jadi malam ini adalah tausiah Isya, kemudian tarawih kita yang terakhir. Boleh jadi begitu. Jangan-jangan ini malam kita punya kesempatan ibadah yang satu kali lagi, jangan-jangan. Nah, oleh karena spesialkan ibadah Ramadan ini, jangan-jangan ini Ramadan terakhir milik kita. Maka ayo kita spesialkan keadaan Ramadan ini, muliakan Ramadan dengan marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahr siap. Kita muliakan betul-betul keadaan Ramadan dengan benar-benar kita mengabdikan diri kepada Allah, perbuat hablum minallah, juga perbuat hablum minannas. Hubungan dengan Allah kuat, hubungan dengan manusia juga kuat. Zakat, infak, sedekah dijalankan, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya juga, apakah baca Quran atau juga salat berjamaahnya, sholat sunnah wajibnya, semua ya, kita betul-betul tingkatkan. Dan jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan silaturahmi ini, walaupun suara saya ini berperang dengan bukan yang anak ya, tapi insya Allah ada satu kebahagiaan. Alamat insya Allah Masjid saya ini ke depan akan lebih bersuar dengan kehadiran generasi penerus ini. Ya, makanya para orang tua jangan marah kalau misalnya anaknya ada teguran dari Ustaz Soleh, dari siapa di sini ada teguran, jangan marah. Toh anak-anak di sini kalau ditegur itu semata-mata untuk pendidikan supaya kedepannya lebih baik. Karena di masjid ini ada anak-anaknya. Nah, kalau yang sudah agak besar, ya diarahkan betul-betul. Jadi jangan pakai ada tuntutan karena anak ini sudah masuk masjid, berarti anak kita ini harus betul-betul mau dididik secara Islami, secara asal masjid. Kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama melaksanakan sholat sunnah qiyamul lail atau tarawih berjamaah dengan lebih khusyuk ya, insyaallah. Terima kasih.